Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, langit tampak kelam tanpa bulan. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun bergesekan, menciptakan suara aneh yang bergema di desa kecil yang sunyi. Dimas, seorang pemuda yang hidupnya penuh kesulitan, berjalan dengan langkah berat menuju pemakaman tua di pinggir desa. Pemakaman itu terkenal angker. Seringkali ada suara-suara ganjil terdengar dari dalam sana, meski tak ada satupun orang yang berani memasukinya setelah maghrib. Dimas merasa tak punya pilihan lagi. Usahanya bangkrut, dan utangnya semakin menumpuk. Ia sudah mencoba segalanya untuk keluar dari kemiskinan, tapi nasib seakan tak pernah berpihak padanya. Ia pernah mendengar cerita dari seorang dukun tua tentang sebuah ritual gelap yang bisa mendatangkan kekayaan, tapi dengan syarat tertentu, melakukan perjanjian dengan makhluk dari alam kubur. Sesampainya di pemakaman, Dimas berhenti di depan makam tua yang ditunjukkan oleh dukun itu sebelumnya. Ia mempersiapkan sesajen yang telah dibawanya, kembang 7 rupa, kain hitam, dan ayam hitam yang sudah dipotong. Dengan hati yang berdebar-debar, ia mulai mengucapkan mantra yang diajarkan. Makhluk gaib, pemilik alam gelap, aku memanggilmu. Suaranya bergetar, tapi ia terus melanjutkan. Tiba-tiba, udara di sekelilingnya menjadi lebih dingin, dan suara-suara berbisik mulai terdengar. Dari dalam tanah, muncul kabut tebal yang bergerak mengitari Dimas, menciptakan aura menakutkan di sekitar tempat itu. Sosok bayangan berwajah pucat muncul perlahan di depan Dimas, dengan mata yang menyala merah dan senyum menyeramkan di wajahnya. Bayangan itu berbicara dengan suara yang dalam dan berat. "Siapa yang berani memanggilku di tempat ini?" tanyanya dengan nada penuh ancaman. Dimas mencoba menguatkan dirinya dan menjawab, Aku ingin meminta kekayaan. Aku bersedia melakukan apa saja." Makhluk itu tertawa kecil, membuat bulu kuduk Dimas berdiri. "Permintaanmu bukan hal baru bagiku. Banyak yang datang dengan niat sama. Tapi, kau harus tahu, setiap permintaan memiliki harga." Dimas terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku siap, katakan saja apa syaratnya." Sosok itu mendekat, menatap mata Dimas dengan tajam. "Syaratnya sederhana, kau akan mendapatkan kekayaan besar. Namun, sebagai gantinya, nyawamu akan menjadi milikku saat kau menginjak usia 40 tahun. Dimas tertegun mendengarnya, tapi bayangan kehidupan mewah membuatnya lupa akan ketakutan itu. "Baik, aku terima." Dengan sekali tepuk tangan dari sosok itu, kabut tebal mengelilingi Dimas, dan dalam sekejap, ia kehilangan kesadaran. Esok paginya, Dimas terbangun di rumahnya. Awalnya ia mengira semua hanya mimpi, tapi ketika ia melihat rekening banknya yang mendadak berisi uang yang sangat banyak, ia menyadari perjanjiannya di kuburan benar-benar terjadi. Kehidupannya berubah total. Ia hidup dalam kemewahan, punya mobil, rumah besar, dan segala yang diimpikannya. Tapi tahun-tahun berlalu cepat, dan perlahan ia mulai dihantui oleh perjanjian yang pernah dibuatnya. Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-40, suara-suara berbisik kembali terdengar. Suara yang sama seperti di malam perjanjian itu. Kali ini, sosok itu muncul di kamarnya, dengan senyum penuh kepuasan di wajah pucatnya. "Dimas," suara berat itu terdengar mengerikan, "waktumu sudah tiba." Dimas memohon ampun, berusaha melarikan diri, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Sosok itu menghampirinya dan menyentuh bahunya dengan dingin. Dalam sekejap, jiwa Dimas terasa ditarik dari tubuhnya, meninggalkan tubuhnya yang tak bernyawa di lantai kamar. Desa itu kembali sunyi, sementara di pemakaman tua, kuburan yang dulu digunakan Dimas untuk perjanjian, kini menunjukkan tanda baru, sebuah gundukan tanah segar. Kuburan baru dengan nama Dimas terukir di batu nisan yang dingin. Dan malam-malam berikutnya, suara bisikan kembali terdengar dari kuburan itu, mencari siapa lagi yang cukup nekat untuk membuat perjanjian dengan alam kubur. Sejak kematian Dimas, desa itu tidak lagi sama. Orang-orang mulai menghindari pemakaman tua di pinggir desa. Bahkan di siang hari sekalipun, setiap malam, terdengar suara-suara bisikan dari dalam pemakaman. Bisikan itu memanggil, seolah-olah mengajak siapapun yang kesulitan untuk mendatangi makam Dimas. Kisah kematian Dimas pun perlahan menyebar. Orang-orang mulai memperbincangkan keanehan yang terjadi di sekitar makam. Beberapa pemuda yang penasaran mencoba mengunjungi makam itu di malam hari. Tapi semuanya kembali dengan wajah pucat ketakutan dan tidak ada yang mau bercerita apa yang mereka lihat. Namun, cerita ini justru sampai ke telinga seorang pria bernama Ardi, seorang pemuda yang hidupnya juga sulit seperti Dimas dulu. Ardi bekerja serabutan, dan hidupnya jauh dari kata nyaman. Malam itu, saat angin berhembus kencang dan suara bisikan terasa mengundang, Ardi akhirnya memutuskan untuk mencoba peruntungannya di pemakaman tua. Dengan langkah gemetar, Ardi mendekati makam Dimas. Di sana, ia melihat sesajen sisa dari ritual sebelumnya.
ia mendengar cerita bagaimana Dimas memperoleh kekayaannya, dan ia mulai mengucapkan niatnya, berharap makhluk dari alam kubur akan mendengarnya. "Aku tahu kau ada di sini. Aku datang karena aku membutuhkan bantuan," ucap Ardi dengan suara lirih. Beberapa saat tidak terjadi apa-apa, namun tiba-tiba udara di sekelilingnya menjadi dingin, lebih dingin daripada biasanya. Kabut perlahan muncul, dan dari dalam kabut itu, sosok yang sama muncul dengan senyum menyeramkan di wajah pucatnya. "Kau ingin kekayaan, bukan?" tanya makhluk itu sambil menatap Ardi dengan mata merah menyala. Ardi mengangguk, meskipun hatinya penuh ketakutan. Ia sudah mendengar tentang perjanjian yang harus dilakukan, tapi ia merasa ini satu-satunya jalan. Sosok itu mendekat, kali ini dengan tatapan lebih tajam. "Tentu saja, ada syaratnya." "Aku siap," jawab Ardi dengan gemetar, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Sosok itu tertawa pelan, kemudian berkata, "Aku ingin jiwamu, tapi kali ini aku tak perlu menunggu bertahun-tahun. Kau hanya punya waktu 10 tahun untuk menikmati kekayaanmu. Setelah itu, nyawamu adalah milikku, dan kau akan menghuni makam ini bersamaku." Ardi terdiam, tapi godaan hidup dalam kemewahan selama 10 tahun terasa lebih kuat daripada ketakutannya. Dengan perlahan, ia mengangguk. "Baik," ucapnya, "aku terima." Senyuman makhluk itu makin lebar, dan dengan satu jentikan jari, Ardi merasakan kekuatannya tersedot. Tiba-tiba, ia jatuh pingsan di depan makam. Keesokan paginya, Ardi terbangun di rumahnya. Seperti Dimas, kekayaannya mendadak berlipat ganda. Kehidupannya berubah seketika. Tapi setiap malam, ia dihantui bayangan wajah-wajah menyeramkan dari alam kubur yang menuntut perjanjian itu. Waktu 10 tahun berlalu dengan cepat, dan di tahun terakhirnya, Ardi mulai merasakan firasat buruk. Di malam ulang tahunnya, sosok yang sama datang ke rumahnya, siap untuk menuntut janji. Suara-suara di desa kembali berbisik, menyebut nama baru yang kini menghuni pemakaman tua. Dan kini, makam itu tak hanya dihuni oleh satu arwah, melainkan dua. Suara bisikan dari dalam pemakaman pun semakin sering terdengar, seolah-olah kedua arwah itu sedang menanti siapa lagi yang akan datang untuk membuat perjanjian di alam kubur. Maka, pemakaman tua itu pun mendapat julukan baru dari penduduk desa, pemakaman terlarang.